Ini gue nggak tahu juga, makanya berita-berita tentang COVID ini kalang kabut udah. Ya, Yang satu ngomong ini, satu ngomong ini gitu. Kalau saya mah karena udah sederhana aja, saya santai aja. Saya tahu virusnya ada, saya tahu itu berbahaya, saya tetap olahraga, makan bagus, udah saya menjaga tubuh saya dari dalam, udah gitu. Karena kalau kita mikirin tentang satu hal itu terus-terusan, matinya mati kepikiran gitu, Bu. Orang kan kalau takut takut saya dengar kata-katanya Gus Baha. Dunia ini likuidasi, orang bisa gempa, bisa lahar turun kapan saja. Kalau orang yang belajar geologi tiap hari memikirkan itu, orang takutnya mati karena itu katanya. Kalau ya, orang tahu kalau mati aja ngelindur bisa tidur ngelindur bisa mati, orang lama-lama nggak mau tidur. Kalau kita dikasih berita negatif-negatif terus, lama-lama orang jadi negatif terus, nggak ada yang lagi mau balik lagi untuk hidup normal gitu loh. Nanti kalau Anda ahli geologi itu takutnya bumi ini likuifaksi karena sumber daya alamnya sudah begitu dikeruk, dimanfaatkan. Nanti yang ahli teroris atau yang ahli ekstremis itu takutnya itu ada teroris. Yang ahli sosiologi takutnya Indonesia itu chaos. Kalau chaos ya saling bunuh, saling. Jadi semuanya ini ketakutan ini semuanya mengarah terhadap kematian. Kecelakaan lalu lintas ya menjadikan orang mati. Likuifaksi kayak kemarin di Sulawesi ya, iya. Gunung meletus, gempa, tsunami. Nah ketakutan yang menjadikan kematian dia banyak. Kalau baru tsunami aja ya orang takutnya ke tsunami. Nanti kalau ada kematian gempa ya takutnya gempa. Kalau temanya COVID ya takutnya COVID. Saya akan cerita versi Kiai ya. Kalau versi medis Anda lebih tahu. Kalau versi Kiai itu kematian itu dianggap hal yang sebetulnya ada versi Kiai ya. Semua orang tahu lah pasti mati itu. Cuma inginnya mati itu kan macam-macam. Inginnya ya setelah kaya, setelah mapan, terus menangi anaknya mapan, cucunya mapan. Gitu. Terus itu pun sebetulnya ada siap mati juga. Tapi ya tetap mati. Gitu. Jadi saya punya cerita, saya akan cerita yang lucu-lucu ya supaya nggak tegang ya menghadapi kematian. Dulu itu kroni itu ya sudah ada. Jadi Nabi itu ya punya kroni, tidak hanya pejabat. Nabi itu punya kroni. Nabi Sulaiman itu bisa terbang. Ya mulai dulu manfaatkan angin. Jadi angin itu mulai dulu memang luar biasa. Dimanfaatkan orang sekarang mulai tenaga angin, pakai rem angin. Mulai dulu angin itu luar biasa. Nah itu teman dekatnya Nabi Sulaiman tuh ya agak sopan tuh bilang gini, itu Pak Nabi itu kalau nanti ada malaikat Israel saya pinjam anginnya, supaya tidak bisa ngejar saya. Jadi mulai dulu tidak hanya pejabat, Nabi pun ya punya teman yang agak-agak gimana. Ya. Suatu saat malaikat Israel disuruh nyabut orang, misalnya namanya siapa lah. Nanti saya sebut ada yang tepaan sama nanti tersinggung, misalnya siapa gitu. Yang jelas namanya ada Agus tidak Bambang karena bahasa Arab. Itu orang ini cabut di India. Nabi Sulaiman kira-kira ya di Palestina kira-kira. Si orang ini ternyata di dekat Nabi Sulaiman. Nah karena Nabi itu kan orang hebat lah. Sehingga malaikat ya kadang silaturahim ke para Nabi. Israel sendiri ya kadang-kadang silaturahim ke para Nabi. Silaturahim yang paling nggak disukai ya silaturahimnya malaikat Israel. Datang ke Nabi Sulaiman, sebenarnya niatnya silaturahim. Ternyata ketemu orang itu, kaget malaikat. Waduh ini gimana ini? Kok saya disuruh nyabut di India, kok orangnya di Palestina? Nabi Sulaiman kira-kira di kawasan Palestina, di wilayah yang katanya Israel itu. Karena Palestina kita tahu kan, menurut pemerintahan Israel wilayah Israel, menurut Palestina pemerintahan apa? Palestina, tapi Indonesia alhamdulillah sampai sekarang itu nggak mau atau tidak punya hubungan diplomatik dengan apa? Israel. Sehingga kita harus istilahkan Palestina untuk warga Indonesia. Kaget malaikat ini katanya disuruh nyabut di India kok ada di sini. Nah si kroni ini, si orang yang itu melihat malaikat Israel, entah kenapa kok dia bisa melihat itu. Mungkin punya kekuatan tertentu karena dekat Nabi. Kaget dia. Malaikat melihat dia karena janggal ya. Disuruh nyabut di India, orangnya di
Palestina. Si orang ini melihat malaikat juga takut. Malaikat itu punya hawa yang luar biasa. Akhirnya bilang ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, tolong pinjemin saya angin untuk saat ini juga saya bisa terbang di India. Dipinjemin sama Nabi Sulaiman. Akhirnya orang itu sampai ke India. Dikira angin itu sudah segala-galanya sampai India. Terus malaikat senyum, seneng dia. Wah ini sesuai protokol. Karena andai kan orang itu tetap di situ, malah malaikat gak berani ngambil karena prosedurnya harus ngambil di India. Jadi andai kan dia tetap diam di situ, sebenarnya malah gak masalah karena gak sesuai apa? Panduannya harus karena dia terbang di India, malaikat itu nyusul ya terus diambil karena sesuai apa? Ya sesuai perintah harus memang diambil di India. Nah, kemudian usahakan memang dipesenin untuk memperkuat apa ya, nakes, teman-teman semuanya lah pasien. Tapi saya cerita dimulai dari yang seperti ini saya sengaja karena memang ya hidup itu seperti inilah. Pasti kita semua akan mengalami kematian. Cuma inginnya kita ya hidup itu ya sehat. Ya, terus kalau mati itu ya tidak punya utang karena berat nanti utang itu. Saya tidak tahu fikihnya itu. Kalau utang pribadi itu hisabnya berat. Kalau utangnya lembaga itu gimana ya? Dihitung salahnya direkturnya, apa dihitung salah karyawan yang minta naik apa? Gaji. Saya tidak tahu kayak utangnya Indonesia itu yang disalahkan itu menterinya apa presidennya, apa yang selalu mengajukan gaji 13. Tidak tahu itu. Karena di kitab tidak dibicarakan tuh. Yang dibicarakan utang-utang apa? Pribadi ya. Kalau yang utang-utang lembaga negara itu nanti tak tanyakan malaikat auditornya ini gimana cara apa? Itu yang disalahkan menterinya, apa presidennya, apa direkturnya, apa pengajuan proposal itu. Nah singkat cerita itu kalau ngadepin kematian atau sebenarnya yang ngadepin kehidupan juga kita ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bicara ilmunya kiai. Misalnya si A itu sebenarnya sudah ditulis dia mati karena kecelakaan. Yang satu ditulis mati karena sepuh, karena tua. Yang satu mati karena tersedak, yang satu mati karena ngelindur. Mungkin yang satu mati karena tenggelam. Sehingga sebetulnya dengan kita melihat Loh Mahfud, kita ini ya naif. Saya berkali-kali ngaji bilang, kadang kita ini takutnya sampai angking takutnya dari motor ngelamun, gara-gara ngelamun gitu. Kan dengan malaikat itu kok suka bully. Kawin gitu. Kamu catatannya kecelakaan kok yang kamu takuti apa? Covid. Yang sejarah misalnya kita pernah hidup tanamkan kebijakan itu terus ke bawah. Anak cucu kita dikandani jogeman cocok wong iku musuh bapakmu, mbahmu itu. Sehingga anak cucu itu dendamnya diwariskan. Wong dendam kok dia apa? Wariskan. Termasuk utang itu. Ketika kita jabat ingin rumah sakit ini mewah, pikiran yang kok sedadi, aku seleran semikir direktur berikutnya. Itu tidak tahu itu nanti hisapnya ke siapa. Saya ulang lagi ya. Maka dalam satu ayat dikatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna ankal ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Manusia ketika di dunia itu dianggap tidur. Tidur itu dengan tanda kutip itu bodoh. Bodoh itu tidak tahu. Fakashafna angkal ghita'aka, nanti setelah kamu mati itu pinter. Tapi ketika Anda pinter sudah meninggal, sudah tidak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nah kenapa kita dikatakan sekarang ini tidur? Karena kita ini sering menyaksikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ngelamun, berkhayal, ingin hidup kaya raya, sejahtera, jabat, orang lain anak buah semua. Ternyata itu nggak penting ketika kita di akhirat. Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkali-kali ngaji, kalau saya berkali-kali bilang, andai kan hati kita nanti direkam Allah, nanti di akhirat sudah direkam. Orientasi kita direkam nanti. Pak Agus misalnya ingin punya mobil, punya rumah mewah, punya apa. Terus orientasinya gitu. Di depan Tuhan yang menyuruh kita, mensyariatkan kita, inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik, jadi kekasihnya Allah, jadi hamba yang bersujud, dari hamba yang bersedekah. Jadi ini kan tidak sambung, ada cita-cita versi Allah yang dianjurkan Allah, yaitu bercita-cita jadi hamba yang soleh, yang bermanfaat, yang memanfaati orang banyak.